Menyingkap sejarah peradaban Nusantara, gerbang suci yang menyimpan sejarah dan legenda kerajaan kuno. Mojokerto, Jawa Timur, di lereng Gunung Penanggungan tepatnya di Desa Watanmas, Kecamatan Ngoro, berdiri sebuah peninggalan bersejarah yang masih belum banyak dikenal masyarakat luas. Sebuah situs warisan Nusantara yang diyakini telah menjadi saksi perjalanan panjang peradaban, mulai dari masa kerajaan Mataram kuno hingga kerajaan Majapahit. Penelitian arsitektur mengungkap bahwa Candi Jedong bukan sekedar bangunan kuno, melainkan sebuah karya arsitektur yang syarat dengan perencanaan, filosofi ruang, dan teknologi konstruksi yang telah berkembang jauh sebelum lahirnya konsep desain modern. Keunikan Candi Jedong terlihat dari material penyusunnya yang memadukan batu andesit khas era Mataram kuno dengan batu bata merah yang identik dengan arsitektur Majapahit. Perpaduan tersebut menjadi bukti adanya kesinambungan budaya dan pembangunan yang berlangsung selama berabad-abad. Hal ini memperlihatkan bahwa kawasan Candi Jedong terus berkembang mengikuti perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa. Berdasarkan berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan ini, Candi Jedong dahulu dikenal dengan nama Kambang Sri. Nama tersebut dipercaya memiliki kaitan erat dengan keberadaan air. Para peneliti menduga kawasan ini dahulu merupakan sebuah kompleks pertirtaan atau tempat penyucian yang dikelilingi kolam, sehingga bangunan utama tampak seolah berdiri di atas permukaan air layaknya sebuah balai kambang. Walaupun kolam tersebut kini telah hilang dimakan waktu, jejak struktur pembatas dan teras masih dapat dikenal hingga sekarang. Kompleks Candi Jedong terdiri atas dua bangunan utama yang dikenal sebagai Candi Lanang dan Candi Wadon. Keduanya diperkirakan bukan berfungsi sebagai candi pemujaan, melainkan sebagai padu raksa, yaitu gerbang menuju kawasan yang memiliki tingkat kesucian yang lebih tinggi. Tata letaknya membentuk sumbu lurus menuju mata air di kawasan Gunung Penanggungan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa kuno telah menerapkan konsep orientasi ruang, hierarki kawasan, dan keseimbangan simetris secara sangat matang. Penelitian juga memperkirakan bahwa pada masa lalu kompleks ini memungkinkan memiliki 3 gerbang padu raksa yang tersusun simetris. Dugaan tersebut diperkuat oleh catatan sejarah lama yang menyebutkan keberadaan 3 gapura di kawasan Candi Jedong. Meskipun salah satunya kini telah runtuh dan hanya menyisakan sedikit jejak arkeologis. Menariknya, para peneliti menilai prinsip-prinsip yang diterapkan pada Candi Jedong seperti keseimbangan, sumbu utama, proporsi ruang, hingga pembagian kawasan berdasarkan tingkat kesakralan memiliki keselarasan dengan teori arsitektur yang hingga kini masih digunakan dalam dunia desain modern. Temuan tersebut menunjukkan bahwa leluhur Nusantara telah menguasai konsep perencanaan ruang yang sangat maju jauh sebelum berkembangnya teori desain kontemporer. Keberadaan Candi Jedong menjadi pengingat bahwa peninggalan kerajaan di Nusantara tidak hanya menyimpan nilai sejarah dan spiritual, tetapi juga warisan pengetahuan, teknik pembangunan, serta kearifan lokal yang masih relevan untuk dipelajari hingga saat ini. Namun sebagaimana banyak situs kuno lainnya di Nusantara, Candi Jedong tidak hanya menyimpan jejak sejarah yang diteliti oleh para arkeolog. Di tengah masyarakat Desa Watanmas Jedong, hidup sebuah legenda yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat setempat, kisah ini bukan sekedar dongeng, melainkan bagian dari identitas budaya yang terus dijaga hingga saat ini. Menurut cerita rakyat, pada zaman dahulu hiduplah 2 pangeran kakak beradik bernama Sungging Prabangkara dan Sungging Adiluih. Keduanya sama-sama menaruh hati kepada seorang putri cantik bernama Kili Suci. Untuk menentukan siapa yang berhak mempersuntingnya, sang putri mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang mampu membangun sebuah candi, dia yang akan menjadi pilihannya. Merasa memiliki kesaktian yang lebih tinggi, Sungging Adiluih memandang remeh saudaranya sendiri. Sebaliknya, Sungging Prabangkara tetap bekerja dengan tekun dan tidak pernah berhenti menyelesaikan tugasnya. Hingga akhirnya, menurut legenda, Sungging Prabangkara berhasil menyelesaikan bangunan candinya dengan sempurna. Sedangkan Sungging Adiluih gagal menyelesaikan bagian puncak bangunannya. Masyarakat kemudian mengaitkan kisah tersebut dan keberadaan 2 bangunan di kompleks Candi Jedong. Candi yang atapnya masih utuh dipercaya sebagai hasil karya Sungging Prabangkara. Sedangkan candi yang bagian atasnya tidak utuh diyakini sebagai hasil pekerjaan Sungging Adiluih. Namun berdasarkan kajian arkeolog, kedua bangunan tersebut dikenal sebagai Candi Lanang dan Candi Wadon, tanpa adanya bukti sejarah yang mengaitkan dengan tokoh-tokoh dalam legenda tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sejarah dan tradisi lisan dapat hidup berdampingan sebagai bagian dari warisan budaya. Legenda itu juga dipercaya berkaitan dengan asal-usul Desa Watanmas Jedong. Sebagaimana masyarakat meyakini nama tersebut berasal dari kata Wadon Mas, yang berarti perempuan emas, merujuk kepada Putri Kili Suci yang menjadi rebutan kedua pangeran. Seiring berjalannya waktu, penyebutan Wadon Mas diyakini berubah menjadi Wotan Mas. Di sisi lain terdapat pula penafsiran berbeda yang berkembang di tengah masyarakat. Nama Wotan Mas dipercaya berarti jembatan emas, yaitu jalan yang membentang menuju Candi Jedong. Menurut kepercayaan setempat, jalan tersebut merupakan lintasan para danyang atau leluhur penjaga desa. Kepercayaan ini bahkan melahirkan tradisi lisan bahwa pemimpin Desa Watanmas Jedong sebaiknya berasal dari warga yang tinggal di sepanjang jalur menuju candi sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang diyakini menjaga kawasan tersebut. Walaupun legenda-legenda tersebut tidak dapat dibuktikan melalui penelitian sejarah maupun arkeologi, keberadaannya menjadi bagian penting dari folklore masyarakat setempat. Cerita-cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi,
memperkaya makna Candi Jedong sebagai warisan budaya yang tidak hanya terdiri dari atas batu kuno, tetapi juga hidup di dalam ingatan kolektif masyarakat. Candi Jedong bukan sekedar peninggalan masa lalu, ia adalah pengingat bahwa sejarah dibangun melalui bukti-bukti yang ditinggalkan oleh zaman. Sementara legenda hidup melalui ingatan masyarakat yang terus menjaganya, tetapi juga dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari jati diri Nusantara.